Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai infak. Infak ini cukup panjang dan bertingkat-tingkat. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah dalam kita berinfak itu digerakkan oleh hati kita sendiri, atau digerakkan oleh katakanlah permintaan, pengumuman, gitu ya. Karena dua gerakan ini berbeda. Gerakan infak yang dari hati kita bergerak sendiri itu menunjukkan kita memasuki era muhsinin. Jadi orang muhsinin itu penuh perhatian, penuh ilmu. Jadi dia bergerak menginfakkan itu punya program. Jadi kita tanyalah diri kita selama ini, apakah kita berinfak karena gerak kita sendiri atau pengaruh dari informasi. Pengaruh informasi itu sesuatu yang kita perlu respon, tapi gerakan dari diri kita sendiri itu hanya menjadi ukuran, bahwa kita meningkat. Misalnya berpikir, ini siapa keluarga saya dibantu, siapa yang perlu kita, anak-anak keponakan yang kita perlu sekolahkan, itulah gerakan-gerakan yang menunjukkan kita termasuk orang muhsinin. Ini penting, karena kekikiran itu bisa muncul. Kekikiran itu bisa muncul kalau ada permintaan, permintaan ada, muncul kekikiran. Nah, untuk mencegah kekikiran itu kita tanamkan rasa dermawan. Kita rencanakan, walaupun kecil-kecil, seandainya kita mampu sedikit, kerjakan sedikit. Kalau kita mampu banyak, kerjakan banyak. Gitu. Jadi kikir itu harus dilawan. Memang secara strategi yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu diberikan beliau bahwa kita dianjurkan untuk, Allah tuh senang dengan orang yang beribadah sedikit-sedikit tapi konsisten, sedikit-sedikit tapi konsisten. Kita lihat apa di balik itu. Pertama, kalau kita lakukan sesuatu sedikit-sedikit konsisten, itu bisa menelikung setan. Setan tidak bisa mendekat, karena kita konsisten. Kedua, latihan yang lama konsisten itu berkembang nanti semakin besar semakin besar, gitu ya. Misalnya 20.000, lama-lama 50.000, 100.000 sudah biasa. Itulah strategi yang diberikan Rasulullah SAW. Tapi dalam ayat ini kita belajar bahwa infak yang pertama kita temukan itu bisa saja digerakkan oleh pihak luar. Kalau kita ada permintaan, segera gitu ya. Padahal seharusnya kita sendiri merencanakan untuk membagi, sehingga kita termasuk insya Allah jadi orang yang muhsin. Muhsin itu bertahap-tahap. Nah,
Jadi kita lanjutkan. Ada dua hal. Pertama, orang yang kikir, ya. Kedua, orang yang ria. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah setan itu adalah teman yang sangat jahat. Makanya dalam pembahasan infak itu saya akan gandengkan dengan setan, ya. Karena setan banyak sekali, ya, strategi-strateginya. Mudah-mudahan kita terhindar, ya, kita tahu, ya. Nah, ini ada pernah saya dengar Ustadz Abdul Somad, kalau kita memberi infak, ya, mengeluarkan infak, ada gangguan setan, katanya, gangguan setan, sehingga kita mungkin ria dan sebagainya, ingin dipuji, gitu. Nah, kata Ustadz Abdul Somad itu ada yang menunda. Sebetulnya ada yang menunda. Kita misalnya mau dipuji, ya, mau pamer. Nah, kalau kita ngerti itu kita diganggu setan, maka kita tunda. Nah, kalau menurut Abdul Somad tidak, dilaksanakan saja. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi gangguan setan itu. Jadi kita berinfak bukan karena gangguan setan itu, artinya. Ya, saya kira masuk akal juga. Ada yang menunda, ya, jangan sampai misalnya kita mau nyumbang terus terkeret hati kita ingin dipuji, ya, tunda. Ada yang menunda, yang bikin nggak mau, dia terganggu. Tapi menurut Ustadz Abu Somad dilanjutkan saja, ya, istighfar. Jadi kita menginfakkan itu bukan karena pengaruh setan itu, ya. Mari kita baca ayatnya. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Ini penting artinya itu. Saya sudah menemukan selama bertahun-tahun, karena sebagai orang yang suka ngaji, ya, qori katalah kecil-kecilan, kalau menemukan kata yang sampai 6 harakat, misalnya waladhdallin, itu penting. Ayat itu, arti kata itu penting. Di sini juga ria'an nas. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dengan riya, pamer kepada manusia, gitu ya. Dan tidak mereka beriman, wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, ya. Dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya begini, mengapa ada kata ini, yang tidak beriman kepada Allah dan kepada akhir? Artinya memang di luar, ya, dia memberi itu memang pamer, ya. Kalau orang beriman itu godaan, nah, itu kan maksudnya godaan. Dia beriman, dia percaya hari akhirat nanti ada pembalasan, tapi karena gangguan setan,
Dia terpengaruh oleh pamer. Tapi kalau orang tidak beriman, memang sasaran tujuan akhirnya itu bukan berinfak dengan sebenarnya. Memang pamer, ingin pamer. Kalau orang yang beriman tentu dipengaruhi oleh setan, ya. Itu mengapa ada sempelan, ya. Wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Wa may yakuni syaitan, dan siapa yang menjadikan setan lahu qarina, menjadikan temannya, fasa qarin, maka seburuk-buruk teman, gitu ya. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Itu sekadar pertanyaan, ya. Wa maza alaihim, ya. Apa yang menyusahkan, apa yang membuat dia keberatan, itu gitu ya. Wa maza alaihim, lau sekiranya mereka beriman, amanu billah wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebaikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberi pahala yang besar di sisinya. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha, dia akan lipatkan gandanya, gitu ya. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, ya. Dan dia memberi di sisinya pahala yang besar. Inilah saya kira mengapa Rasulullah sampai meneteskan air mata di ayat nomor 41, ya. Karena infak itu merupakan alat perjuangan, ya. Alat perjuangan, sehingga infak itulah merupakan senjata kita untuk melawan, mengatasi infak-infak dilakukan oleh orang kafir. Jadi saya kira ada 3, ya. Kemarin saya sudah sampaikan. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, dan bagaimanakah keadaan jika kami mendatangkan seorang saksi rasul dari setiap umat, ya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Jadi setiap umat ada rasulnya, dia akan datangkan sebagai saksi. Kemudian Nabi Muhammad SAW, wajibna bika, nah, dan kami datangkan engkau ala haula'i syahida, dan engkau menjadi saksi semuanya, nah, gitu. Dalam Islam ya sudah pasti dia rasulnya, dalam yang lain-lain saksi juga. Nah, itu menunjukkan bagaimana dia sedih seandainya terjadi. Jadi 3 kemungkinan, ya. 3 kemungkinan kalau penjelasan dari hadis tidak ada, ya. Cuman Ibnu Mas'ud itu memperhatikan waktu Rasulullah memberikan aba-aba supaya dia berhenti membacanya sampai ayat 41, dilihatnya Nabi menangis, mengenang air matanya. Nah, tidak ada lagi pembicaraan. Nah,
kalaupun ada ulama-ulama yang menjelaskan, misalnya mungkin banyak hal-hal yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, itu bid'ah. Itu sebagai satu penjelasan saja, ya, sesuatu yang ingin dipahami. Kedua, ayat-ayat sebelumnya itu banyak perintah. Nah, ketiga, ini menurut saya setelah saya renung kemarin, infak itu sangat vital bagi perjuangan umat Islam itu. Kalau diwarnai oleh kekikiran, ya, diwarnai oleh kekikiran, tersendat ya. Sebab orang kikir itu mengajak yang lain juga, ya, untuk kikir, walaupun dalam bahasa yang tidak kelihatan kikir itu. Kedua, ria pamer, itu kesirikan kecil. Nah, itu. Saya kira 3 hal ini mudah-mudahan kita paham. Subhanakallahumma wa